Perkenalkan, nama saya Ivan Saputra dengan NIM 1862201246 dari kelas 7 shift 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal dengan judul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi dengan dosen pengampu Arik Esandi, SEM AKT dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan video ini merupakan salah satu syarat dari UTS semester 7 mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Untuk abstrak yang utama, abstraknya ini itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai 2016. Jumlah sampel yang diuji adalah 9 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BI dan lokasi masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan program EViews 9.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, pelaporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan return on asset sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Lalu apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Untuk motivasi atau isu penelitian, kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Untuk kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Untuk fenomenanya, menurut Pardede 2014, isu keberlanjutan berawal dari isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya, keberlanjutan ini merupakan isu sosial yang kemudian berkembang menjadi isu strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Lalu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Untuk yang pertama, menurut Agus 2014 dan Rosdinah tahun 2013 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Lalu yang kedua, menurut Rosnidah 2013, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Yang ketiga, dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan, di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan. Kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis, dari Widyasari et al. 2017. Selanjutnya, untuk prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru, dari Widyasari, Harindahyani, dan Rudiawami tahun 2017. Lalu Defender berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang atau jasa. Mereka mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru, dari Miles dan Snow 1987 dalam Hokyu et al. 2013. Lalu Defender berfokus
pada efisiensi dan bukan pada inovasi. Wardani dan Isabella tahun 2017. Lalu yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Kualitas auditor internal, strategi bisnis, pelaporan keberlanjutan bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Lalu, apa research question atau perubahan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang keempat, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Yang keenam, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Yang ketujuh, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi? Lalu yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui manajemen laba terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam, untuk mengetahui manajemen laba terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh, untuk mengetahui manajemen laba negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Untuk grand teori yang digunakan yaitu dari stewardship teori stewardship itu menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dalam motivasi manajemen. Lalu juga ada pakai teori akuntansi positif. Lalu apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara quality dan internal auditor, business strategi, dan sustainability reporting terhadap economic performance. Yang kedua, peran quality of internal auditor, business strategi, dan sustainability reporting terhadap economic performance. Lalu yang selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk keterkaitannya sendiri, dari teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Dari Donaldson dan Davis tahun 1991. Lalu untuk teori akuntansi positif, hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Yang selanjutnya berikut adalah kerangka konseptual. Ada quality of internal auditor, business strategi, sustainability reporting yang berpengaruh terhadap economic performance dengan moderasi yaitu returning management dan return on asset. Lalu untuk apakah hipotesis penelitiannya? H1 ini kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja auditor. H2-nya strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja auditor. H3-nya sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja auditor. Yang keempat, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam, H6-nya manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh, H7-nya manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Lalu untuk yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Di sini untuk rancangan penelitiannya yaitu analisis statistik deskriptif, dan berikut adalah definisi operasional dan pengukurannya. Ada 5 rumus, ada 6 rumus yang dipakai.
Lalu untuk teknik penarikan sampelnya yaitu menggunakan metode progressive sampling dengan perusahaan manufaktur di Bursa Efek pada tahun 2013 sampai 2016. Lalu untuk uji analisisnya menggunakan satu perusahaan yang terdaftar BI pada tahun 2013 sampai 2016. Untuk jenis datanya, data ini didapat dari BI dengan dari lewat web ya, yaitu www.idx.co.id. Lalu untuk uji kelayakan model yaitu analisis regresi data panel, dan berikut ini adalah definisi operasional dan pengukurannya. Untuk hasil dari fit test model, yang kedua dari koefisien determinasi, yang ketiga dari t-test. Lalu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Dan berikut adalah hasil dari persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, lalu jelaskan hipotesisnya yang terbukti dan yang tidak terbukti dalam pembahasannya. Untuk hasilnya, nilai ikut untuk hasil uji kelayakan modelnya ya, dan hasilnya itu untuk nilai probabilitas IAQ adalah 0,00, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IAQ ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Untuk yang kedua, untuk BS itu nilai probabilitasnya 0,0014 kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel ini juga berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk SR di sini memiliki nilai probabilitas 0,6789 lebih dari 0,05, maka ini tidak berpengaruh ya terhadap kinerja ekonomi. Lalu untuk selanjutnya dari IM, yaitu nilai probabilitasnya 0,0564 itu kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya itu variabel ini berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Lalu untuk dari IAQ dikali IM ini memiliki nilai 0,7862 itu lebih dari 0,05, maka disimpulkannya ini tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Lalu dari BS dikali IM itu memiliki nilai 0,0085. Di sini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis dan kinerja ekonomi. Lalu untuk yang terakhir dari SR dikali IM itu memiliki nilai probabilitas 0,5171 kurang dari 0,05, sehingga variabel ini berpengaruh negatif terhadap strategi bisnis dan kinerja ekonomi. Selanjutnya untuk kesimpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian. Untuk kesimpulannya yaitu internal auditor quality terbukti berpengaruh terhadap economic performance. Lalu untuk business strategi ini juga berpengaruh terhadap economic performance, dan juga sustainability reporting itu berpengaruh negatif terhadap economic performance. Lalu untuk earning management ini terbukti berpengaruh negatif terhadap economic performance. Lalu untuk earning management terbukti berpengaruh negatif terhadap business strategi dan economic performance. Lalu untuk earning management terbukti tidak berpengaruh dengan sustainability report terhadap economic performance. Lalu untuk keterbatasannya, di sini periode yang dilakukan itu relatif singkat, yaitu 4 tahun ya, dari tahun 2013 sampai 2016. Lalu untuk penggunaan variabelnya ini itu masih sedikit, itu cuman
ada 5 variabel dan juga minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data FUs, sehingga ini salah satu penghambat ya. Lalu untuk yang keempat itu penelitian ini tuh kurang mendapat referensi dari penelitian terdahulu, jadi kurang ada penelitiannya. Lalu untuk implikasinya ini, peneliti merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambahkan periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan economic performance. Lalu untuk investor dan calon investor ini itu penelitian ini dapat digunakan untuk pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan ini berfluktuatif setiap tahunnya. Dan terima kasih. Berikut adalah presentasi dari hasil review yang saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.